Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Azmi, NIM 21175, kelas BDB 1E. Di sini saya akan menyampaikan tugas kesuburan tanah, yaitu fungsi dan gejala defisiensi hara makro dan mikro pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama, makro. Fungsi hara makro tanaman kelapa sawit. Fungsi hara makro bagi tanaman kelapa sawit adalah berfungsi dalam proses fotosintesa, pengangkutan hasil asimilasi enzim dan mineral termasuk air. Unsur nitrogen dan fosfor merupakan dua unsur hara makro utama yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nitrogen pada tanaman berfungsi pada pembentukan protein, sintesis klorofil, dan proses metabolisme. Tanaman sawit sama dengan tanaman lainnya, setidaknya memerlukan 12 unsur hara baik makro maupun mikro, yang masing-masing berperan penting pada pertumbuhan tanaman, di antaranya N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, B, Cu, dan Mo. Sebagai salah satu unsur hara makro sekunder, magnesium atau Mg pada tanaman sawit berperan penting untuk metabolisme, fosfor, respirasi tanaman, dan aktivasi enzim. Unsur hara ini merupakan elemen penting pada klorofil untuk fotosintesis. Yang kedua, definisi gejala makro kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang tergolong dalam famili Palmea dan berasal dari Afrika Barat. Meskipun demikian, dapat tumbuh di luar daerah asalnya, termasuk Indonesia. Tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi ini merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Di samping itu, salah satu hambatan utama dalam pembudidayaan kelapa sawit yaitu kekurangan atau defisiensi unsur hara tanaman. Mikro kelapa sawit. Fungsi hara mikro tanaman kelapa sawit. Unsur hara mikro yang biasanya dibutuhkan tanaman kelapa sawit adalah Mn, Cu, Zn, dan B. Nutrisi yang berada di dalam tanah diserap tanaman melalui akar agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 3 jenis zat hara mikro yang penting untuk sawit. Meskipun bukan merupakan kebutuhan utama bagi tanaman, keberadaan zat hara ini tetap berpengaruh pada pertumbuhan. Zat hara ini memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, termasuk bagi kelapa sawit. Walaupun begitu, zat hara mikro bagi kelapa sawit tetap harus dipenuhi agar tidak mengganggu produktivitasnya. Setidaknya ada 3 jenis zat hara mikro yang harus dalam keadaan cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Ketiga unsur tersebut adalah boron, tembaga, dan seng. Seperti zat memiliki peran yang berbeda dalam mendukung perkembangan tanaman yang memiliki nama ilmiah Elaeis oleifera ini. Yang pertama ada seng atau Zn. Unsur hara mikro ini dibutuhkan untuk proses metabolisme pada tanaman kelapa sawit. Seng bisa mengaktifkan enzim-enzim yang berhubungan erat dengan metabolisme, termasuk mengolah hasil fotosintesis menjadi energi yang disimpan pada buah sawit. Yang kedua ada tembaga atau Cu. Zat hara kedua yang tak kalah penting adalah tembaga. Zat ini berguna dalam pembentukan klorofil pada tanaman. Nantinya klorofil sangat diperlukan pada proses fotosintesis. Juga membantu penyusunan lignin dan beragam sistem enzimatik yang menyokong pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga,
boron atau B. Zat hara mikro kelapa sawit yang dibutuhkan ini adalah boron, berfungsi meningkatkan produktivitas tanaman. Perannya membantu tumbuhan mengalami proses pembungaan dan perkecambahan. Boron bisa membantu peningkatan tinggi tanaman. Zat ini juga bisa menambah panjang petiole, juga membantu peningkatan bobot tandan buah segar. Selanjutnya, definisi gejala mikro kelapa sawit. Defisiensi nitrogen atau N. Pucuk daun berubah warna menjadi hijau muda atau menguning, berawal dari daun yang lebih tua. Kedua, pada kasus yang lebih serius, pucuk daun menggulung dan mati, berawal dari ujung dan tepi pucuk daun. Ketiga, juga pada kasus ini yang lebih serius, tulang dan pelepah daun berubah warna menjadi kuning terang atau oranye. Juga sering terjadi pada saat sawit ditanam di area yang rendah atau rawa-rawa yang kebanjiran selama masa curah hujan tinggi di tahun tersebut. Yang keempat, gulma yang tumbuh di bawah sawit terkadang juga berwarna hijau terang atau kuning. Defisiensi potasium atau K. Yang pertama, munculnya bercak kuning dan oranye dengan bentuk yang tidak menentu pada pucuk daun, bermula pada pelepah yang lebih tua. Kedua, kemudian bercak berubah warna menjadi oranye dan melebar hingga bercak itu menyatu bersama bercak lainnya. Yang ketiga, pada kasus yang lebih serius, defisiensi K menunjukkan kondisi menguning sepenuhnya pada pelepah yang lebih tua, khususnya pada tanaman asam, pada tanah asam atau tanah gambut, memberikan tampilan mahkota sawit menjadi seluruhnya berwarna kuning. Yang keempat, garis putih, garis halus putih pada kedua sisi tulang daun pada pucuk daun sawit. Terkadang hal ini adalah tanda dari kandungan N yang berlebihan dan kurangnya unsur K dan B. Selanjutnya, mikrokaret, fungsi hara mikro tanaman karet. Pemupukan merupakan kegiatan penting bagi perkebunan karet. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemupukan pada tanaman karet berpengaruh pada pertumbuhan, status hara, peningkatan produksi, dan ketahanan terhadap penyakit. Pemupukan yang intensif pada masa tanaman belum menghasilkan karet, tetapi akan meningkatkan nutrien bangka. Sehingga setidaknya beberapa tahun setelah tanaman masuk ke tahap tanaman menghasilkan, pemupukan dapat diminimalkan sepanjang status hara yang tinggi dapat dipertahankan. Namun demikian, umumnya kegiatan pemupukan tanaman karet hanya mempertimbangkan unsur makro saja, N, P, K, Ca, dan Mg, sehingga mulai gejala defisiensi untuk mikro, B, Cu, Zn, Mn, Mo, dan Fe terlihat di beberapa perkebunan karet setelah beberapa kali siklus penanaman karet. Selain itu, sistem manajemen budaya perkebunan karet untuk beberapa dekade terakhir ini seperti penggunaan klon unggul, penerapan tanaman selah di antara tanaman karet dan lahan yang telah digunakan beberapa kali siklus penanaman karet juga ikut menjadi penyebab terjadi defisiensi unsur mikro. Ini bertujuan untuk mengkaji peran penting unsur mikro dan makro pada tanaman karet dan bagaimana gejala defisiensi untuk mikro yang terjadi di perkebunan karet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.